Tegak sajadah. Istirahat di tempat. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang sangur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan jalannya upacara detik-detik proklamasi. Yang bertindak sebagai komandan upacara, Kolonel Penerbang Muhammad Yani Amirullah. Lahir di Semarang pada tanggal 5 Mei 1972. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Jabatan sebagai Komandan Wing Udara 7 Lanut Supadio. Selanjutnya, yang bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Pria Firmansyah. Lahir di Sorong pada tanggal 12 Oktober 1985. Lulusan Akademi Militer tahun 2008. Jabatan sebagai Komandan Kompi Senapan B Raider 300 Kodam 3 Siliwangi. Dan yang bertindak sebagai perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI AAB Malioga. Lulusan Akademi Militer tahun 1985. Jabatan sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dari 34 provinsi di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Mohon perhatian, kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan pada saat penghormatan kepada Sang Merah Putih, tanda kebesaran buka dan tanda kebesaran tutup, agar melaksanakan penghormatan dengan mengangkat tangan,
baik yang menggunakan tutup kepala maupun yang tidak menggunakan tutup kepala. Dan perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya selama upacara berlangsung, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada nada silent. Terima kasih. Ya, Zilvia dan juga pemirsa, bisa kami informasikan kembali bahwa saat ini sedang melakukan persiapan detik-detik proklamasi, di mana yang bertugas adalah tim putih yang bertugas mengibarkan sang merah putih di Istana Merdeka. Tim pasukan pengibar bendera yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara kali ini adalah tim putih, dan ini adalah berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia. Sebelumnya telah dikukuhkan tentunya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Detik-detik. Di menara tim bypass monitor. Peringatan detik-detik proklamasi. 03 06 Awas. Tembak, tembak. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat. Senjata. Help. Tegak. Senjata. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat. Senjata. Help. Tegak. Senjata. Help. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lizalika ahla. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sahibil kitabil abqa wal qalabil atqa was taubil anqa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi war raqa. Ya Allah, Tuhan Sang Maha Segala, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 72 tahun kemerdekaan NKRI sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahim antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh
negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallillahumma bijalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pemirsa, sebanyak 68 pemuda telah bersama-sama dikukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai tim Paskibra, dan khusus untuk upacara pengibaran bendera merah putih yang bertugas adalah tim putih. Pagi ini Fariza Putri Salsabilah yang mewakili Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Fariza merupakan putri dari Bapak Rudi Hendratno dan juga Ibu Ari Irawati, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Blitar. 3 lainnya dari kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Rahmat Hersa Widiatmoko sebagai komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat, Rianto Fajriansyah sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bengkulu, dan Agus Putra Pratama Yuda sebagai penarik bendera yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, pemirsa, sekali lagi tim yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada pagi hari ini adalah tim putih, terdiri dari 27 anggota Paskibraka. Fariza Putri Salsabilah dari Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai pembawa bendera merah putih, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Blitar. Sementara untuk pengibar bendera ialah Rahmat Hersa Widiatmoko sebagai komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Kalbar atau Kalimantan Barat, Rianto Fajriansyah sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bengkulu, dan Agus Putra Pratama Yuda sebagai penarik bendera yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tim putih terbagi menjadi kelompok 17, kelompok 8, dan juga petugas upacara. Kita bisa melihat pembawa baki saat ini Fariza Putri dari Jawa Timur sedang berjalan menuju Presiden Joko Widodo yang nantinya akan menyerahkan bendera merah putih untuk Penyerahan dibawa. sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Hadap, kanan, hadap, kiri. Help. Langkah, tegap, maju. Jalan. Henti. Gerak. Teruskan. Terus. 3 langkah ke depan. Jalan.
undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Tegak! Senjata! Out! Hadap! Kanan! Hadap! Kiri! Gerak! 3 langkah! Ke belakang! Jalan! Teruskan! Terus! Kepada Sang Merah Putih! Hormat! Gerak! 3! Gerak! Balik kanan! Langkah 3! Maju! Jalan! Balik kanan! Henti! Terus! Tutup! Barisan! Jalan! Henti! Gerak! Tutup! Korbannya!
Di depan! Gerak! Undangan disilakan duduk kembali. Kanan! Hadap! Kiri! Kanan! Ya, pemirsa, baru saja kita mengikuti upacara menaikkan bendera merah putih di Istana Merdeka, dan bisa kami informasikan kelompok inti yaitu kelompok 8, di mana pembawa baki Fariza Putri dari Jawa Timur, dan cadangan pembawa baki ada Stefani Salamena dari Maluku Utara, komandan kelompok Rahmat Hersa dari Kalimantan Barat, penarik bendera Agus Putra dari Nusa Tenggara Barat, pembentang bendera Rianto Fajriansyah dari Bengkulu, Halianida M dari Lampung, lalu juga Ita Safitri dari Sultra, dan Afifah Salma VA dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan lancar dan juga hikmat. Selain dari kelompok 8 yang bertugas untuk membawa bendera dan mengibarkannya, terdapat pula kelompok 17 yang saat ini sedang bertugas. Mereka adalah komandan kelompok M. Hiban dari Bangka Belitung, kemudian Aldian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jeremia dari Papua, Nabila Putri dari Sumatera Selatan, Lavina Anissa dari Riau, kemudian Audrey Nataniab dari Banten, Komang Aji dari Bali, Evan William dari DKI, M. Gilang dari Jambi, Laras Gita dari Sumatera Barat, Gaiza Dwi dari Bangka Belitung, Maulan Najma dari Aceh, Jeremy Oliver dari Sulawesi Utara, kemudian ada M. Akram dari Maluku, Yosua Anugrahnu dari Kalimantan Tengah, Adelia Karenina dari Kalimantan Selatan, Siti Fatimah Azara dari Sulawesi Selatan, Dinar Rasastiti dari Jawa Tengah, M. Rasli dari Kalimantan Utara, kemudian Adi Wijaya dari Sulawesi Barat, Faldi Isan Sumatera Utara, Audriana Alima dari NTT, M. Naufal dari Jawa Barat, Audia Paramata dari Gorontalo, kemudian M. Rian Hidayat dari Kalimantan Selatan, Gloria Marau dari Papua Barat, dan Ivan Aulia Kusuma dari Sumatera Barat. Mereka semua adalah tim putih yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih, mengikuti upacara pada pagi hari ini, dan nanti ada tim merah yang akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih pada sore hari. Dan kita saksikan bersama pemirsa, tim 8 dan juga tim 17 akan kembali ke tempat semula, meninggalkan lapangan upacara. Dan sebelumnya mereka telah melakukan proses seleksi yang ketat, karena mereka mewakili atau mereka adalah putra-putri terbaik yang mewakili 34 provinsi, dan mereka juga telah mengikuti pelatihan serta karantina, karantina di dalam bawah beberapa bulan koordinasi terakhir dari Kementerian Pemuda Olahraga. Sosok-sosok pengibar bendera
maupun dari tim 8 maupun dari tim 17 selalu menarik perhatian ketika prosesi pengibaran bendera 17 Agustus, bahwa bahkan mungkin di tahun lalu juga sejumlah kontroversi sempat menyeruak begitu ketika ada salah satu di antara paskibraka ini tentang keluarga negaranya. Betul. Sempat menjadi sorotan karena memang sosok-sosok ini adalah sosok-sosok inspiratif anak muda yang menjadi sorotan karena semua penjuru atau semua mata di Indonesia memang menyaksikan prosesi ini. Ini menjadi kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi sekolah yang diwakili oleh para personil dari Paskibraka ini. Tentu saja mereka ini menjadi sorotan dari masyarakat, dan nantinya tim pengibar bendera dibagi berbeda dengan tim yang sore hari untuk menurunkan bendera. Sore hari akan ada tim merah yang bertugas untuk menurunkan bendera merah putih. Putra-putri terbaik ini kembali ke tempat semula dan meninggalkan lokasi lapangan upacara di puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72. Dan diiringi juga aplaus dari seluruh tamu yang hadir di acara ini. Mohon duduk di mimbar kehormatan. Ya, sebetulnya tidak terlalu banyak yang berubah ya dari pelaksanaan pendidikan atau pendidikan kilat Paskibra Nasional 2017. Namun kali ini tidak ada seleksi di tingkat nasional seperti yang pernah dirasakan pada saat itu yang agak kontroversial ketika itu Gloria Nata Praja Hamel di tahun 2016. Kali ini jumlahnya juga lebih sedikit. Kalau dulu ada 2 pasang peserta dari setiap provinsi kemudian diseleksi di tingkat nasional, tetapi tahun ini hanya mengundang 1 pasang putra-putri terbaik dari 34 provinsi. 1 pasang berarti 2 orang dari 34 provinsi, berarti jumlahnya adalah 68 orang. 2 formasi pesawat tempur terdiri dari pesawat F-16 Fighting Falcon serta pesawat Dan Sukhoi saat ini 30 komandan upacara MK2 sudah bersiap untuk memberikan laporan. Acara akan segera selesai, tapi sebelum itu akan ada ini ya, atraksi militer yang dilakukan. Atraksi atau manuver di udara melintasi wilayah Istana Merdeka, di mana tempat atau lokasi puncak acara peringatan 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat memang mereka sudah melakukan gladi bersih di Halim Perdana Kusuma untuk melakukan manuver ini atau atraksi ini. Ya, ada 3 formasi, Ade, yang akan dilakukan fly pass pesawat tempur. Angkatan Udara. Kami elang-elang muda Angkatan Udara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 72 tahun Indonesia kerja bersama. Tadi ada ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang disampaikan lewat atraksi di udara flypass pesawat tempur yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Informasi terkini yang dapatkan ada dari 3 menjadi 2 formasi ya, informasi terbaru yang kami dapatkan. Tapi kita akan lihat nanti apakah akan ada formasi-formasi lainnya. Persembahan lagu-lagu oleh orkestra dan paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simfoni Gita Bahana Nusantara 2. Iya, tadi kita sudah menyaksikan atraksi
pesawat tempur F-16 melintas di langit Jakarta tentunya, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia yang tadi ditunjukkan dengan beragam budayanya, merdeka secara budaya begitu Bung Radar, tapi sekarang juga merdeka dan bangsa yang berdaulat yang kapanpun siap mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan angkatan udaranya, angkatan daratnya, dan juga angkatan lautnya. Ini adalah tugas kita bersama tentunya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Berikutnya adalah untuk Persembahan persembahan kesenian, lagu-lagu nasional. Daerah, lagu-lagu nasional. 2017 di bawah binaan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ada dengan ketua partai politik di situ yang kita bisa lihat, ada dari P3 Romahur Muzi, kemudian tadi ada dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh,